Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi ini. Pagi yang cukup dingin ini Tuhan. Tapi Engkau masih memperkenankan kami untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kami telah menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang telah Engkau berikan dalam kasih anugerah-Mu. Biarlah kiranya Engkau ingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup ini yang telah kami dapatkan atau peroleh. Tuhan, pada saat ini kami pun sebagai persekutuan ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Karena selama 2 tahun Engkau telah memperkenankan kami untuk menjalani persekutuan ini bersama-sama, memberikan kesempatan pada kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus pimpin persekutuan ini. Persekutuan ini adalah milik-Mu, bukan milik seorang pribadi atau sekelompok golongan, tapi semata-mata ini semua adalah milik-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan ini, tapi justru sebaliknya, berikan kami hati yang rindu untuk datang padamu, hati yang rindu ingin belajar firman-Mu, hati yang rindu haus akan firman-Mu. Pimpin hamba untuk kiranya memberitakan firman-Mu ini dengan satu tanggung jawab Tuhan. Dan biarlah kiranya kebenaran-Mu saja, kebenaran firman-Mu saja yang diberitakan. Tuhan, kami ingat akan Pak Made yang sedang membawakan firman di gereja lain. Tuhan tolong pimpin beliau. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut beliau kiranya hanya datang daripada-Mu saja. Tuhan juga pimpin hamba pada hari ini, pagi ini, untuk kiranya kata-kata ini, pemikiran ini, apa yang hamba katakan, itu hanya datang daripada-Mu saja. Roh Kudus, celikanlah mata hati pikiran kami, sucikanlah dan selidikilah hati kami ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan pada hari ini. Izinkan kami untuk berkonsentrasi penuh akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan. Amin. Oke, mari kita sama-sama terus masih membahas seri Markus. Sekarang kita lanjut kepada minggu lalu kita sudah membahas tentang peristiwa transfigurasi. Hari ini kita akan melihat Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Ayat 14, Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ayat 23, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli,
Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Hari ini tema yang diberikan adalah berjudul Aku Percaya Tetapi Tidak Percaya. Berdasarkan daripada ayat ke-24 yang tadi kita baca. Setelah peristiwa transfigurasi selesai, dikatakan di dalam ayat pembukaan ayat 14, Yesus dan ketiga muridnya, ingat waktu itu Yesus hanya membawa 3 muridnya. Dalam peristiwa transfigurasi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka kembali turun dari bukit, dari gunung, dan menjumpai murid-murid lain. Di dalam peristiwa ini kita melihat, Alkitab mencatat bahwa ada kerumunan orang banyak mengerumuni murid-murid mereka itu, kecuali 3 murid tersebut. Lalu terlihat beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Dan pada waktu orang banyak melihat Yesus, mereka tercengang dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya di ayat 16, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Apa yang dipersoalkan oleh para ahli Taurat ini dengan para murid? Tapi tiba-tiba ada seseorang dari orang banyak itu berkata bahwa guru, ayat 17, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Kalau kita melihat pada momen ini, di dalam dunia modern pada saat ini, di dalam dunia medis pada saat ini, orang langsung mungkin menunjuk bahwa dia mengalami penyakit yang namanya ayan atau epilepsi. Ya. Tetapi kita harus mengerti di dalam konteks Yunani pada saat itu, mereka tidak mengerti konsep penyakit epilepsi atau ayan. Tetapi satu hal yang kita juga mesti ingat, apakah sesungguhnya penyakit yang kita lihat itu sesungguhnya memang penyakit yang sesuai dengan istilahnya, sesuai dengan dunia medis? Mungkinkah ada suatu penyakit yang memang sebenarnya kelihatannya secara medis itu bisa dijelaskan, tapi sesungguhnya bukan? Mungkin memang anak ini sakit, tapi kita juga harus ingat pada saat bersamaan roh jahat atau setan itu dapat memakai kelemahan manusia sedemikian rupa sehingga di mana akhirnya setan itu mengontrol hidup seseorang itu. Mungkin ada hal-hal yang kita harus akui bahwa memang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ya. Dan lebih menariknya kalau kita ikuti dulu ya. Roh itu membantingkan ke tanah dan segalanya, lalu Bapak ini menjawab bahwa aku sudah meminta kepada murid-murid supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya. Ini saya lompat sedikit ya. Pada waktu ayat 20, saya lompat sedikit ayat 20, nanti saya balik lagi ke ayat 19. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Pada waktu anak itu diperhadapkan pada Yesus, langsung anak itu meronta-ronta istilahnya. Ada sesuatu yang mengontrol hidup anak ini, yang membuatnya sampai terpelanting, terguling-guling dan mulutnya berbusa. Pada saat anak ini hanya berhadapan dengan Yesus. Apakah berarti bahwa anak ini memang mengalami penyakit ayan? Mungkin belum tentu. Secara medis kelihatannya iya. Tapi kita juga harus belajar untuk peka dan bisa melihat sesuatu yang lebih daripada hal itu.
khususnya dalam kasus ini, ketika Tuhan Yesus ayat 21 bertanya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawab sang ayah, sejak masa kecilnya. Dan perhatikan ayat 22 juga. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi anak ini seolah-olah dikontrol oleh sesuatu kekuatan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, di mana anak bisa diseret ke air, diseret ke api, yang akhirnya membahayakan jiwanya. Jadi katakan bisa membinasakan dia. Dan sekali lagi ketika anak ini berhadapan dengan Yesus, langsung ia meronta-ronta. Nah sekarang saya kembali ke ayat 19. Pada waktu sang ayah mengatakan bahwa saya bawa ke murid-muridmu ini, kecuali 3 murid itu ya, supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Lalu ayat 19, maka kata Yesus pada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ungkapan Tuhan Yesus di ayat 19 sebenarnya merupakan suatu ungkapan kesedihan. Kesedihan mungkin bisa kesedihan khususnya mungkin terhadap para murid-muridnya ini. Kita tidak tahu secara persis apa yang dilakukan para murid pada waktu mereka mencoba mengusir roh. Apakah mereka hanya komat kamit memakai nama Tuhan Yesus? Tapi sesungguhnya di dalam hati mereka tidak ada satu keyakinan akan Tuhan Yesus sendiri. Hanya istilahnya lain di mulut, lain di hati. Ucapan itu hanya ucapan saja. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya mereka tidak percaya. Maka itu kenapa kita bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus merupakan suatu ungkapan kesedihan. Karena Tuhan Yesus bilang, loh, lihat ya, kamu sudah bersama-sama dengan aku sejak awal. Ya. Kamu sudah melihat aku menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kamu bersama denganku juga sudah melihat aku mengusir dan mengalahkan roh-roh kuasa kegelapan. Aku juga mengampuni dosa. Aku meredakan badai. Ingat peristiwa badai waktu mereka di perahu? Ya. Aku memberi makan 5.000 orang. Bukan hanya 5.000, kemudian dilanjutkan dengan aku memberi makan 4.000 orang. Masihkah kamu hari ini tidak percaya kepadaku? Tidak bisa melihat siapa sesungguhnya diriku? Itu kurang lebih ungkapan seperti yang diutarakan oleh Yesus di dalam ayat 19. Merupakan satu ungkapan kesedihan. Berapa lama lagi aku harus sabar bersama dengan kamu? Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun datang ke gereja, bertahun-tahun mendengarkan firman Tuhan, tetapi hatimu tetap tidak percaya padaku. Mungkin bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan pelayanan musik, pelayanan mimbar, pelayanan apapun dalam gereja, tapi sesungguhnya hati orang itu masih belum percaya pada Yesus sebenarnya. Ungkapan Tuhan Yesus ini menjadi satu ingatan bagi saya pribadi juga, untuk makanya merefleksikan apa yang ada di dalam diri saya ini sebagai pengikut Kristus. Siapa sih sesungguhnya, sekali lagi, Yesus Kristus ini bagi diriku? Apakah ucapan di mulut ini konsisten dengan apa yang ada di dalam hati? Yang mana saya tidak bisa melihat hati, apa yang ada di dalam hati orang lain. Hanya dirimu dan Tuhan yang bisa melihat. Dan satu catatan ya, ingat di dalam Markus pasal ke-3 kalau nggak salah. Ya, Markus pasal 3. Markus pasal 3. Pada waktu Tuhan Yesus memilih 12 murid untuk pertama kalinya, memilih 12 muridnya, dan apa yang dikatakan di dalam ayat ke-15, Markus pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa
mereka diberikan otoritas untuk mengusir kuasa kegelapan, kuasa jahat, roh jahat. Ya. Dan kemudian di dalam ayat keempat atau bentar. Mungkin ketiga kali. Ya, ayat ke-6, ayat ke-6. Markus pasal 6. Markus pasal 6. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengirim para murid untuk melakukan pekerjaan misi pertama kali. Ayat 6, Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 12. Di mana dikatakan di situ bahwa ayat 13, para murid mengusir kuasa-kuasa kegelapan, atau bahasa Inggrisnya they cast out many demons. Pada saat itu kita melihat bahwa sepertinya seolah-olah para murid mempunyai mempunyai kekuatan gitu untuk bisa mengusir roh atau kuasa kegelapan. Tetapi menariknya di dalam Markus pasal 9 kali ini mereka tidak berhasil. Mereka tidak berhasil mengusir roh jahat itu. Ya. Jadi jangan kita kemudian mengabsolutkan bahwa seseorang itu pastilah akan bisa mengusir roh jahat berhasil selalu gitu ya. Karena para murid mengalami hal di mana mereka tidak berhasil mengusir roh jahat di dalam peristiwa ini. Nanti kita lihat lagi ada bagian-bagian yang menarik dari bagian ini. Oke. Jadi sekali lagi pertanyaannya, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Kenapa sih kamu tidak percaya? Apa sih yang menjadi kendala bagimu untuk percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah karena kamu mengalami kekecewaan yang berat dalam hidupmu? Apakah karena ada kepahitan dalam hidupmu? Atau entah apa lagi? Nah, sekarang saya lompat lagi ya. Tadi saya sudah bahas sudah bacakan 20-21 ketika Tuhan Yesus bertanya ayat 21, sejak kapan kepada ayah anak itu sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya. Sejak masa kecil anak ini sudah mengalami seperti ini. Dan lalu ayat 23 ayat 22 masih yang bagian akhirnya. Sebab itu jika engkau, ayah ini berkata pada Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, ayat 23 nih ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ya, ayat 22 tadi ayah mengatakan pada Yesus, jika engkau dapat. If you can, bahasa Inggrisnya if you can. Dan Tuhan Yesus menjawab, jika engkau dapat. Kamu gak salah nanya begitu ya, jika engkau dapat. Kamu tidak tahu kamu berhadapan dengan siapa sekarang. Kamu berdiri di depan siapa, kamu gak tahu ya. Kamu bertanya padaku, Yesus bertanya, jika kamu sekarang mengatakan jika engkau dapat. Kemudian Yesus menjawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24. Sangat penting ayat ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Mulutku mengatakan aku percaya. Tapi kelanjutannya nih, tolonglah aku yang tidak percaya ini. I believe. Help my unbelief. Satu dikotomi, satu kontradiksi yang menarik sebenarnya dari bagian ini. Ayah ini mengatakan pada Yesus, aku percaya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. I believe but help my unbelief. Sebelum kita lihat itu, ayat 23 kembali lagi. Tidak ada yang mustahil, Yesus katakan, bagi orang yang percaya.
Saya ingin kita betul-betul memperhatikan ya di sini. Jangan kemudian kita memakai ayat ini di luar konteks ya. Mengabsolutkan sesuatu, memutlakan sesuatu yang di luar konteks atau di dalam kerangka yang benar. Jangan kemudian kita mengambil sikap bahwa Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan saja believe, percaya. Pasti kamu sembuh. Percaya, nggak usah belajar ujian, pasti kamu berhasil. Yang penting kamu percaya aja. Percaya, nggak usah minum obat sakit, nggak usah ke dokter, percaya aja pasti sembuh. Karena zaman sekarang kan banyak ya, believe in yourself, believe, right? If you believe, you can do it. Believe, just believe. Sekali lagi, jangan kita mencomot ayat ini, bagian ini dan memakainya di luar konteks. Ya. Kemudian kalau seandainya misalkan orang sakit, dikatakan bahwa percaya saja, disedoakan oleh sang pendeta atau sang orang lain, hamba Tuhan. Tiba-tiba orang yang sakit tidak sembuh. Lalu dengan gampang sang pendeta atau hamba Tuhan mengatakan, karena kamu tidak percaya. Atau dengan kata lainnya, kamu tidak beriman. Ntar dulu, yang tidak beriman saya apa kamu? Mungkin pendeta, ada yang bertanya, mungkin Pak Pendeta yang gak beriman. Mungkin Pak Pendeta sebenarnya gak percaya. Sekali lagi, mulut bisa mengatakan percaya, tapi hati ini lain. Sekali lagi ya, jangan kita memakai ayat ini mencomot lalu memutlakannya dalam segala hal dan memakainya di luar konteks. Kemudian dikaitkan dengan ayat 24. Seperti ayat ini. Dengan jujur, ayat ini mengatakan, mulutku percaya, tetapi hatiku ini ada keraguan. Ada keraguan yang membuat aku menjadi tidak percaya. Bukankah kita juga sebenarnya kalau kita mau jujur, kita pun sebenarnya banyak mungkin di antara kita yang mengalami posisi seperti sang ayah ini. Ya. Aku percaya tetapi hatiku ini bergejolak terus dengan keraguan-raguan, kebimbangan, ya. Sekarang pertanyaannya adalah, sejauh mana keraguan-raguan dan kebimbangan itu melingkupi hati dan pikiran kita sehingga persentasenya atau rasionya itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita ucapkan di mulut tadi percaya. Maksudnya dengan demikian, rasio keraguan-raguan itu menjadi semakin begitu tinggi dan akhirnya menutupi mata hati pikiran kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak percaya. Tetapi kebaikan atau keindahan dari kisah ini, di dalam pergumulan dan dilema sang ayah ini, ia tidak lari daripada Yesus. Ia tidak kemudian pack his bag, angkat kaki, saya tidak mau lagi beribadah, saya menjauhi Tuhan, saya kesal dengan Tuhan. Tidak, itu bukan yang dilakukan oleh sang ayah. Sang ayah ketika ia mengalami keraguan dan dilema seperti itu, apa yang ia lakukan? Ia berteriak, dikatakan, di depan Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Pergolakan dan dilema yang ada dalam diriku ini. Aku ingin percaya, tapi ada keraguan-raguan, kebimbangan dalam hati yang begitu kuat, seperti menyeret diriku untuk keluar dari imanku padamu. Bukannya sang ayah itu lari kemudian meninggalkan Yesus, tapi ia justru datang kepada Yesus dan ia berseru dan berteriak memohon pada Yesus untuk menolong dia di dalam kebimbangan dan keraguan-raguannya ini. Itu satu keindahannya. Kita sebagai manusia harus jujur, bahkan termasuk diri saya pribadi,
Kebimbangan dan keraguan itu bisa saja terjadi ketika khususnya menghadapi berbagai macam dilema dan tantangan dan problematik dalam hidup ini. Dalam kasus ini sang ayah harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya mengalami sesuatu, dirasuki roh kejahatan ini sejak kecil, yang bahkan roh ini ingin membinasakan anaknya. Sejak kecil sang ayah diperhadapkan dengan realita kenyataan seperti itu, dan ia tidak punya jalan lain lagi. Ia sudah merasakan putus asa. Kesembuhan anak ini tidak terjadi. Bahkan murid Tuhan Yesus pun tidak bisa menyembuhkan anak ini. Kemana lagi ia harus lari? Dan ketika Yesus dan muridnya turun dari gunung, sang ayah tidak ada pilihan lain lagi untuk lari pada Yesus, datang berhadapan dengan dia dan memohon pada Yesus, berteriak di samping meminta kesembuhan yang juga ada keraguan di dalamnya, karena ia memakai pernyataan kepada Yesus, jika engkau dapat, if you can. Menunjukkan sang ayah ada keraguan dalam diri dia. If you can. Saya tidak tahu, mungkin kita pun kadang-kadang juga begitu dalam doa kita. Lord, Tuhan, if you can, kalau engkau dapat. Nah, kembali Tuhan Yesus bilang, jika engkau dapat, saya konsentrasi 23 dan 24 dulu ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekarang begini sekali lagi ya. Seperti yang tadi saya katakan, jangan memakai ayat 23 orang percaya di luar konteks. Pada saat kita percaya kita mengatakan kita percaya, mengeluarkan pernyataan kita percaya, satu hal yang ingin saya ajak kita semua untuk berpikir ya, mempunyai paradigma pemikiran teologis yang benar ya. Mungkin sekali lagi ada yang tidak setuju dengan pandangan ini, tapi pada saat kita mengemukakan, kita mengatakan kita percaya, oke. Kita percaya pada apa? Kita percaya pada mujizatnya? Kita percaya pada pendetanya? Kita percaya atau kita percaya pada Tuhannya? Ya. Kita percaya, pada saat kita mengatakan kita percaya pada apa? Pendeta? Mujizatnya? Atau percaya pada Tuhannya? Jawaban yang paling baik, tentu kita akan menjawab, ya saya percaya Tuhannya dong. Masa percaya pendetanya, percaya mujizatnya? Saya percaya kepada pemberi si mujizat tersebut. Bukan pendetanya pemberi mujizat, adalah Tuhan sendiri. Nah, menariknya, kalau kita bilang bahwa kita percaya pada Tuhannya, tapi kalau tidak disembuhkan bagaimana? Masih percaya nggak pada Tuhannya? Ada satu definisi yang bagus. Dengarkan ini bahasa Inggrisnya. Mungkin nanti saya coba terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik nih bahasa Inggrisnya. True faith, iman sejati. True faith doesn't presume that God will do what we want, but that God can do what He wants. Iman yang sejati tidak menganggap bahwa Tuhan akan mengerjakan apa yang kita mau, tapi melainkan Tuhan bisa dan sanggup mengerjakan apa yang Dia mau. Oleh karena itu, kalau kita masih ingat sejenak, secara singkat saja, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang awal-awal di dalam Markus 1, kalau kita backtrack Markus 1 yang kita sudah bahas sebelumnya, kita ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kulit, seperti sakit kusta gitu. Apa yang dikatakan ini, saya bacakan sedikit saja. Markus pasal 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Kata yang sakit ini ya, perhatikan, kalau engkau mau,
If you will, bukan if you can, tapi if you will, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, aku datang padamu Tuhan. Aku percaya padamu. Karena aku meletakkan imanku padamu, hasilnya apapun, it doesn't matter. Hasilnya kalaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kuinginkan secara pribadi, apa yang kuinginkan secara akal pikiranku, it is okay. Karena iman yang sejati itu bukanlah Tuhan mengerjakan apa yang ku mau, tapi engkau mengerjakan dalam wilayah otoritasmu Tuhan, kedaulatanmu, engkau melakukan sesuai dengan apa yang engkau mau. Dan aku percaya dalam iman padamu, keputusanmu adalah yang terbaik, meskipun orang itu tidak sembuh. Ketika sang ayah berseru, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku mau percaya padamu Tuhan. Tapi jangan biarkan keraguan-raguanku ini kemudian mempertanyakan otoritas dan kedaulatanmu. Ada satu makna yang tersirat di balik ini semua gitu. Yang saya gumuli, saya renungi. Seolah-olah sang ayah berkata, kalaupun anakku tidak sembuh, tolonglah aku. Aku ingin tetap percaya padamu. Jadi sekali lagi, jangan memakai kalimat percaya. Tidak ada mustahil, kata Tuhan Yesus, bagi orang yang percaya. Betul, yang tidak ada mustahil. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan Tuhan. Dan terus terang, bagi para hamba Tuhan siapapun nih, yang dengan mudah mengatakan kalau orang tidak sembuh karena orang itu kurang iman, saya rasa mereka harus berpikir 2-3 kali sebelum mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Sekali lagi, mungkin yang tidak beriman bukan yang sakit, mungkin si pendeta yang tidak beriman. Mulutnya aja mengatakan dia percaya, seperti para murid. Mungkin memakai nama Yesus, tapi hatinya sebenarnya jauh daripada iman mereka pada Kristus. Kemudian kita lanjut, cerita selanjutnya kita bisa baca, kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan sang anak, ya, sampai ayat ke-28, sampai ayat ke-27. Dan anak itu dipikir sudah mati oleh orang-orang ketika mereka roh itu keluar, tapi Tuhan kemudian memegang tangan anak itu dan mengangkatnya kembali. Ayat ke-28 yang menarik juga. Ketika Yesus sudah di rumah, maaf, sebelumnya kita tidak tahu nih hasil akhir dengan sang ayah bagaimana. Alkitab tidak mencatat. Tapi kita hanya bisa berasumsi, berspekulasi sedikit di sini, bahwa sang ayah akan datang pada Yesus, khususnya setelah melihat sang anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Ayat ke-28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu, mengusir roh itu? Kenapa Tuhan? Kami kan kami kan pasukan elit, dalam lingkaran dalam Tuhan, pengikutmu, kok kami nggak bisa ngusir roh itu? Jawab Yesus kepadanya, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada beberapa dokumen yang menambahkan dengan berdoa dan berpuasa, ya. Nah, di sini semua bertalian, berikatan. Apa maksudnya secara sederhana? Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini memberikan kita gambaran bahwa di dalam pelayanan ini harus ada ketergantungan kepada Allah.
Maka itu diungkapkan bahwa tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di dalam sikap kita berdoa dan berpuasa, apa yang terjadi? Kita datang bersandar pada Allah. Kita bergantung pada Dia. Kita menaikkan segala halnya kepada Dia, ke dalam kedaulatannya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita mengatakan kita percaya, kita beriman, kita menggantungkan iman kita bergantung dan bersandar pada Allah sendiri. Sehingga nama Tuhan Yesus ini jangan dijadikan seperti mantra-mantra gitu ya. Just because, hanya karena kamu sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, berarti orang ini. Belum tentu. Jangan sembarangan. Bukan nama itu yang membuat ajaib, tapi ketergantungan kita kepada Allah sendiri. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bagaimana sikap hatimu? Apakah pada saat engkau melakukan itu, kamu cuma berdasarkan kekuatan sendiri, sok-sokan gitu? Pikiran, gue kan udah ikut Yesus nih, udah gue usir-usirin aja pakai nama dia. Yesus bilang, enak aja lo. No, ada satu sikap di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita, juga ada satu sikap kerendahan hati di mana kita duduk diam dalam doa dan bahkan berpuasa, menggantungkan kepada Allah sendiri. Tuhan, aku bisa melakukan pelayanan ini karenamu. Anak ini sembuh tidak sembuh, itu semua otoritasmu Tuhan. Itu kedaulatanmu. Aku ini hanya instrumen, alatmu. Kalau orang itu sembuh bukan karena aku, bukan karena aku si pendeta ini sependeta itu yang jago-jago sembuh-sembuhin orang, gak ada. Bukan itu. Itu semata-mata karena kasih anugerahmu, engkau memutuskan dalam iman bahwa orang ini harus sembuh dan orang ini harus sembuh. Tapi pada saat bersamaan, aku juga tetap ingin percaya padamu Tuhan, di dalam ketergantunganku padamu, di dalam doa dan puasaku. Kalau engkau memutuskan bahwa orang ini tidak sembuh, dan aku akan ingin tetap percaya bahwa engkau adalah Allah yang ku ikuti. Engkau adalah tetap Yesusku. Imanku tidak berubah karena orang ini sembuh atau tidak sembuh. Imanku yang sejati menyadari sepenuhnya bahwa apa yang terjadi dan engkau sanggup melakukannya. Engkau bisa melakukannya Tuhan. Apa yang engkau mau. Apa yang engkau mau. Bukan apa yang ku mau. Aku percaya Tuhan. Tapi tidak percaya juga hatiku ini. Ada pergolakan dan dilema setiap saat dalam perjalanan imanku. Oleh karena itu Tuhan, seperti ayah ini berteriak, tolonglah aku. Tolonglah aku Tuhan. Aku tidak ingin lari daripadamu. Aku tidak ingin meninggalkan. Tapi aku ingin justru datang padamu. Dengan beban seperti pergumulan dilema seperti ini. Dan aku mohon pertolongan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ampunilah segala dosa kami di dalam pergumulan perjalanan iman kami. Seperti sang ayah, mulut berkatakan aku percaya, tapi hati dan pikiran ini mengatakan yang lain. Bapa, janganlah biarkan keraguan, kebimbangan ini mengalahkan iman yang ada dalam hati kecil ini untuk datang padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang harus kami hadapi, biarlah Tuhan, kami juga belajar dari sikap sang ayah ini di dalam pergumulannya. Ia datang, justru datang padamu Tuhan.
ia berseru, berteriak, dan minta tolong padamu. Bukannya lari daripadamu. Bukannya marah terhadap. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau sanggup mengerjakan dan melakukan apa saja, Tuhan. Sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bukan apa yang kami mau. Ajarkan kami, Tuhan. Ajarkan kami dengan rendah hati untuk kami selalu bergantung padamu. Dalam doa, dalam puasa, dalam firman-Mu. Untuk selalu dekat datang padamu, Tuhan. Meskipun kami mengalami gejolak dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah menguatkan kami semua, menegur dan mengingatkan kami kembali untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, untuk mempunyai iman yang sejati sampai garis akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jaga sempurna ini kami naikkan. Amin.